Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 25 Mei 2024, hari Sabtu ya. Nah ini teman-teman, makan di rumah mertua saya. Nah itu bapaknya dari ibu lagi. Bapaknya dari istri saya, oke? Nah, ibunya istri saya itu sudah meninggal, sudah tidak ada, dan dia tidak pernah ketemu. Dari semenjak umur berapa, Pak? Si Pak dari umur seberapa? Nggak ketemu ibu. Si Pak dari umur berapa? Umi mau tiraha umur baraha urang Kerumuran barat kerumuran Ayah 3 tahun ayah. umuran 3 tahunnya maut Ini Ipah nggak ketemu ibunya. dia kan umuran 3 tahun ya lah. Lupa. Jadi ini bapaknya kolot. Maksudnya asli orang Sunda ini agak susah ngomong bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumin. Pokoknya sekitar kurang lebih dari umur 3 tahun. Iya Pak ya? Iya. Ya. Ya. Jadi memang nggak pernah ketemu ya. Tuh. Oke teman-teman, bapaknya ini memang agak susah karena memang saya percaya dengan hal itu. Biasanya kalau orang yang asli orang kampung itu memang bahasa Indonesia juga susah. Jadi gimana ya? Bingung juga saya ngomongnya. Nah kalau yang ini istri keduanya Bapak ya? Ya, setelah ibunya istri saya meninggal. Saya juga nggak pernah ketemu sama ibunya istri saya. Nah, ini bapaknya teman-teman. Begini. Kami makannya begini aja kalau di kampung. Tuh. Nah, lihat. Ya ampun. Ini makanan apa nih? Kalau ini apa namanya? Ya. Ini enggak tempatnya ini. kayu coet Coek. Oh bahasa Sundanya coek teman-teman. coet Hah? coet Coet. Nah ribet bahasa Sunda ini sebenarnya. Tapi saya memang nggak bisa juga sih, bingung. Coet. Nah, coet. Ya sambal ya. Nah. Jadi teman-teman jangan kaget. Nah nih. Nah ini bahasa Sundanya apa nih? Gelenca. Lenca teman-teman. Tuh ini midang. raminang Apa Pak namanya Pak? Ramidang. Ramidang katanya. Nah. Ramidang. Apalagi ini apa ini? Cuek. Ikan cuek. Cuek. Ini apa ini? Lalap. Hah? Lalap. Oh lalap. Kalau di sini lalap tuh. Jadi serba mentah ya teman-teman ya. Jadi di sini memang makan favorit di sini. Nah beda sama masakan-masakan yang lain, terutama kayak saya orang Padang itu biasanya kan pedas, harus dimasak dulu. Nah, ini tempe goreng. Tuh. Ini apa ini Pak? Ikan asin digoreng pakai ini apa? Pakai tempe. Nah ini nasinya kalau di Bogor tuh begini. Mana lagi? Ya inilah teman-teman. Tapi ini makanan yang paling enak. Tuh. Ya Pak ya? Paling enak Pak ya? Enak. Pak? Enak ya? Ya. Enak. Oh ngenah ya? Oh ngenah. Enak cenah. Jadi maklum ya teman-teman ya, kalau Bapak ini mertua saya ini kan dia asli orang kampung, jadi diajak bahasa Indonesia juga bingung, dia maunya bahasa Sunda. Kalau saya nggak ngerti bahasa Sunda, jadi saya bingung juga ngajak dialognya gitu. Karena orang Sunda khusus bapak saya ya, bukan semua orang Sunda, enggak, khusus bapak mertua saya ini susah. Saya juga nggak ngerti bahasa Sunda, jadi ngertinya juga naon, apa lagi. Nah, jadi teman-teman susah. Jadi saya juga
mau ngomong bahasa Sunda juga saetik ya. Ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman kenapa mau bertanya tentang mau bertanya tentang Bang, kenapa istrinya nggak pernah ada di kamera? Istri saya nggak suka kamera, oke? Nggak suka berdandan, nggak suka difoto. Apalagi? Teman-teman mau nanya apa lagi? Oh siapa Bang, siapa yang ngambil kamera di waktu saat syuting di jalan? Anak saya, namanya Yusuf. Umurnya 12 tahun, ya. Iya, iya. Apalagi teman-teman, kayaknya saya ingat-ingat aja komennya nih. Oh, Bang, sekalian dong kasih musik. Saya nggak suka musik, ya. Apalagi teman-teman mau nanya apa lagi? Apa ya? Saya ingat-ingat dulu nih. Kan saya Mang Ikin. Oh, nanya apa lagi teman-teman ya? Oh iya, nanyanya anak saya ada berapa? Anak saya ada 4. Yang pertama namanya Yusuf, yang kedua Khadijah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Usman. Nah, teman-teman mau nanya apa lagi? Mang dia. Oh iya teman-teman mau nanya anak saya sekolah enggak? Anak saya masuknya ke pondok, tidak dimasukin ke sekolah seperti teman-teman. Nanti dulu saya ingat dulu, teman-teman nanya apa lagi ya? Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, ini anak saya lagi ke sawah sama kakak ipar saya, jadi saya memegang kameranya sendiri, ngomong sendiri. Mau ngajak bapak atau mertua saya nggak bisa bahasa Indonesia, bingung saya mau ngomong apa ke bapaknya. Apalagi ya? Tuh teman-teman. Umur bapak berapa sekarang? 87. 87. Udah 87. Umur bapak ini sekarang udah 87. Cukup muda ya teman-teman. Masih sehat. Alhamdulillah. Teman-teman nanya apa lagi ya, saya ingat dulu komennya. Oh iya, teman-teman pernah bertanya gini, Bang, tujuannya sebenarnya ngapain sih ke Bogor? Oh, tujuannya ada yang mau saya urus. Jadi tuh saya kan sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Jadi waktu saya mau ngurus surat pindah, jadi pas ketahuannya pas di Pariaman itu udah gak lama waktu itu kan, pas ngurusnya itu pergi ke Dukcapil, terus namanya huruf bini saya tuh kurang 1 kalau nggak salah. Nah, kata orang kantor Dukcapilnya, kasus seperti ini mah udah biasa, udah sering terjadi, bukan ke saya aja. Yang salah mah nggak tahu tas siapa, yang pokoknya saya nggak nyalain siapa aja. Yang jelas mah kata Bapak Dukcapilnya waktu itu, kalau untuk sementara waktu mah selagi Bapak nggak ngurus apa-apa nggak masalah, tapi kalau bisa diurus supaya nanti dibalikin supaya sama semua, mulai dari buku nikah saya sampai kakak saya, sampai KTP saya, sampai akte anak saya, dan pokoknya secara keseluruhan lah. Nah, jadi itu ya teman-teman, tujuan pertama saya mau urus surat itu, dan sekalian terutama mau bersilaturahmi kepada keluarga mertua saya atau orang tuanya dari istri saya. Teman-teman nanya apa lagi ya?
dulu, saya ingat dulu ya. Oh iya, waktu itu saya nikahnya bukan di Bogor ini ya teman-teman. Waktu itu saya nikahnya di daerah mana ya? Sukabumi. Daerah Sukabumi. Daerah Sukabumi itu gini deh, saya ceritain aja langsung. Begini ceritanya. Bagaimana saya bisa ketemu dengan istri saya ya. Nah, jadi tuh waktu saya masih sendiri, saya merantau sendiri di Jakarta dulu tanpa dibiayain siapapun. Waktu di Jakarta itu, singkat cerita aja ya teman-teman ya, kalau saya ceritain sangat panjang. Jadi di depan saya ngekos ada tukang ikan potong, namanya siapa? Si Asep ya? Asep ya? Siapa sih? Lupa lagi saya namanya. Aduh, lupa saya namanya. Siapa ya? Pokoknya Asep aja lah dulu ya. Biasalah orang Sunda juga Asep itu kayak orang Padang Buyung. Jadi si Asep itu sering main ke kosan, terus saya pernah nanya, sering juga mungkin setiap ketemu, sambil makan ya teman-teman. Jadi kata saya sama si Asep, Sep, punya AWW enggak, kata saya. Kan AWW itu perempuan ya. Punya teman perempuan, kata saya. Asepnya jawab, wah abang kan tinggalnya di Jakarta ini mah gampang atuh, banyak kenalan, katanya. Wah, kata saya, enggak, saya nanya sama kamu, jangan dijawab lagi yang enggak, kata saya. Ada enggak, kata saya. Terus singkat cerita, setelah saya ngobrol tentang nanya-nanya gitu masih Asepnya, kalau orang Sunda itu kan cara nyari duitnya sebulan libur, sebulan di lembur gitu ya. Sebulan di lembur, sebulan merantau. Biasanya kebanyakan orang Sunda begitu. Jadi pas si Asep itu di kampung, dia nelpon saya, katanya, oh bang, jadi mau ke Sukabumi enggak, katanya. Wah, mau ngapain, katanya. Enggak, kalau jadi mah di sini ada yang kata abang mau dijadiin istri lah pokoknya gitu. Saya kan nggak suka pacaran teman-teman. Seumur hidup saya nggak pernah pacaran, jadi memang nggak suka pacaran. Jadi saya maunya langsung nikah aja. Nah, waktu si Asep tuh nelpon, dia sangat semangat mengabarkannya. Dan kamu bener gak, kata saya. Bener bang, katanya. Kesini aja dulu, katanya. Terus saya bilang, naik apa ke situnya? Maksudnya tuh kampung kamu daerah mana, kata saya. Ya daerah saya daerah Sukabumi, Cijengkol, katanya. Cijengkol ya, Cijengkol. Terus ya udah, saya ikutin dulu Asepnya. Abang nanti kalau naik bis, waktu itu kan saya tinggalnya di Jakarta itu di daerah deket, itu yang kemarin saya vlog di dekat Bunda Laundry itu loh. Nah, saya kos di situ kan. Nah, terus saya bilang, saya dibilang Masep naik bis dari depan, turun di Cawang, terus naik lagi nanti turun lagi di Ciawi, terus naik lagi nanti turun, bilang aja sama mobil orang angkotnya turun di Cijengkol ya. Caringin. Oh Caringin, ya lupa saya nggak hafal nama-namanya. Nah di Caringin dulu turunnya, nanti di gang Caringinnya saya tungguin abangnya, katanya. Saya lupa nama Asep itu siapa ya namanya. Pokoknya Asep aja dulu ya. Iya lupa, udah lama sih, udah jarang ketemu juga sama orangnya. Masalahnya Asep itulah orang yang pertemuan penyebab saya
bertemu sama istri. Nah, Bapak saya sampai bapak dicaringin, Saya bapak. saya memang ada ditungguin Asep. Wah, ketemu dia sama dia di gang kan, pas saya turun angkot. Pas itu Asep udah, saya dijemput sama dia bawa motor kan, sampai ke rumahnya. Terus saya tanya, mana yang kamu bilang Sep? Oh, atuh santai aja dulu bang katanya. Kita kan yang penting udah sampai dulu, istirahat dulu lah katanya, ngopi dulu atau ya pokoknya istirahat aja dulu, mau sholat dulu katanya. Nah, nantilah kita tunjukin katanya, nanti saya anterin ke tempat orang yang dituju katanya. Memang ada waktu itu dia memang berjanji mau ketemuin istri saya. Nah, udah itu ya teman-teman. Benar, singkat cerita, habis sholat isya malam-malam daerahnya sepi, yang namanya di kampung. Lalu saya dianterin ke rumahnya istri saya yang di Sukabumi itu. Nah, di Sukabumi itu istri saya itu tinggalnya sama bibinya itu adalah adik kandungnya bapaknya istri. Ya bener ya? Ya benar, beliau sudah meninggal belum lama inilah, sekitar 6 tahun ada ya. Hah? 5 Berapa? bibi 5-an lah, baru 5 tahun belakang inilah, sebelum COVID kalau nggak salah. Kalau saya ingatnya kurang lebih 5 atau 6 tahun lah. Nah, bibi itulah yang mengasuh istri saya dari umur 3 tahun itu sampai dia besar, sampai dia ketemu, sampai dia saya mau nikahin itu juga. Jadi sama bibinya dia tinggal di daerah Sukabumi, namanya Caringin Cijengkol itu. jengkol carinya. Cijengkol Caringin, Cenah katanya. Cenah itu katanya. Jadi kalau ada yang ngerti bahasa Sunda ya maklumin ya. Saya nggak ngerti ngomong Sunda, jadi saya bisanya Cenah katanya. Cenah itu katanya. Nah, singkat cerita, memang saya ketemuan sama istri saya itu dari pertemuan Asep tadi. Ternyata Asep itu tidak kenal sama istri saya ini. Nah, ceritanya itu pas malam dia udah nganterin, kata si Asep, bang itu bang rumahnya. Jadi pas udah ketemu gitu, saya izin masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada tamu kata bibinya kan. Ya udah saya masuk. Nah pas saya masuk itu, Mama resep ya. si istri saya ini kan belum jadi istri saya, otomatis belum muhrim saya dong. Nggak lama saya dihidangin, ya biasalah tamu, saya dianggap tamu, terus saya ditaruhin minum. Nggak lama pokoknya istri saya itu keluar, dia duduk, langsung saya ngomong, nggak panjang ngomong, nggak pakai speak, nggak pakai apapun, pokoknya pakai niat bismillah, bersediakah kamu menjadi istri saya. Nah itu ya teman-teman ya, kalimatnya itu aja yang saya sampaikan. Nggak ada saya bilang kamu cantik ya, nggak ada, saya orang kaya, nggak ada. Pokoknya yang saya bilang, bersediakah kamu menjadi istri saya. Itu aja yang saya bilang, nggak ada lagi. Akhirnya dia sambil meneteskan air mata, dia bilang dia menerimanya. Udah. Tapi sebelumnya ada yang saya tambah sedikit. Saya bilang sama dia, saya bukan orang kaya, saya juga bukan orang yang punya. Yang pasti saya akan bertanggung jawab dunia akhirat, kata saya. Itu aja sih, nggak panjang. Udah. Malam itu juga nggak salah langsung balik aku ya. Ya malam itu juga kalau nggak salah saya langsung balik ke Jakarta. Nah besoknya balik lagi saya ke rumah istri saya itu, baru saya langsung beracara dan akad nikah dulu gitu. Ya teman-teman ya, begitulah kisahnya. Nah di situ juga lah saya akad nikahnya di KUA ya nggak salah. Ya di kantor KUA itu. Jadi dari cerita ini saya mau ngecek benarkah di buku nikah saya itu nanti di kantor KUA. Di kantor KUA dong ya? Iya, gitu. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman.
Nanti insya Allah di next video akan saya explore semua di mana tempatnya yang namanya Sukabumi, Caringin, Cijengkol, sama kantornya apa? Kantor KUA tempat kita nikah ya. Ya. Setengah Oke, sekian dulu dari saya. Dan beginilah hidup di kampung, teman-teman. Nah, Ipa tadi dipulangkan dong. Nah. Talangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerupuk Dah. apa? Kerupuk. Kerupuk mana? Kemari. Ada.